Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rumah Budaya Kaujon. Ya, sekarang acara Artis Talk di tanggal 5 Mei 2021. Nah, kebetulan hari ini ada Mbak Widiani Edelwis. Dia lahir di Depok 16 Juli 1978. eh, Karya yang dipamerkan yaitu Lawan COVID for Better Life. Nah, itu judulnya. Nah, ini adalah karya masker kain yang dicat pakai cat tekstil terus dimix sama akrilik. Nah, halo Mbak Widiani. Halo Mbak. Yes, baik, alhamdulillah. Oke, Mbak, aku mau tanya-tanya sedikit ya Mbak ya. Nah, Mbak, untuk keseharian Mbak ini sebagai seniman, selain seniman ya, Mbak ini ngapain aja sih Mbak setiap kesehariannya? Ya, saya masih berstatus ibu rumah tangga, alhamdulillah. Lalu saya juga ada beberapa komunitas seni, ada juga LSM juga, lalu ada juga toko online juga. Oh, ada toko online juga. Nama toko online-nya apa itu Mbak? Edelweiss Shop. Waduh, ada Whiskey Shop. Oke. Di sini ada karya seni, Mas. Karya-karya seni ada, lalu kayak bahan ajar atau bahan praktek untuk siswa di sekolah-sekolah juga ada. Oke, mantap. Nah, itu kan Mbak jualan juga ya, berkarya juga. Nah, di masa pandemi kayak gini ada kesulitan kah Mbak atau Mbak malah lebih produktif di masa pandemi kayak gini? Gimana tuh Mbak? Ya, mungkin pada awalnya semua sama ya, Mas Des ya. Semua pastinya terdampak. Hmm. Pada awalnya saya sendiri merasakan sebelum COVID datang itu kan saya sudah ada beberapa kegiatan yang akan diplot, gitu, seperti ada 3 pameran juga ada. Lalu ada beberapa tempat kita mengadakan workshop, mulai dari workshop di kelurahan ada, di mall-mall ada, di galeri seni juga ada gitu. Sampai kita sudah menyebarkan pamflet pun kan pada akhirnya kita mundur. Ya, ternyata COVID ini malah tambah ini kan meningkat. Akhirnya ya dari pending itu yang menjadi yang mungkin beberapa akhirnya pada akhirnya gagal. Iya, iya. Ya awalnya terasa lah terdampak sekali gitu. Iya, Tapi kan kita tidak boleh harus berdiam diri begitu saja ya betul. gitu. Akhirnya ya mungkin awal-awalnya juga saya merasa 3 bulan 4 bulan pertama itu saya sepi gitu kan, nggak ada sama sekali order atau gitu kan. Tapi begitu kita ada ide lain gitu saat itu media masker, lalu beberapa teman request dan ternyata hasilnya itu ya luar biasa gitu, banyak permintaan seperti yang di Tokopedia saya juga banyak, dari teman-teman juga banyak gitu. Dan alhamdulillah terhitung dari Agustus sampai Februari kemarin aja tuh Mas saya sudah hampir 400 masker lukis yang ternyata pernah saya buat Wah, luar gitu. biasa. Banyak ya. Nah, aku mau nanya Mbak. Nah, tadi kan terkait pameran ya. Mbak udah pameran di mana aja sih? Kira-kira udah berapa tempat pamerannya? Ya masih ini ya masih seputaran Jabodetabek sih Mas. Jabodetabek ya. Wah, pasti Hmm, udah kemana-mana karyanya ya berarti ya Mbak. gitu. Kalau Mas kan mungkin sudah ada yang ke Belanda sudah pernah ada yang pesan waktu itu motif bunga kulit itu terus kayak ke Papua itu juga pernah Kalimantan Sumatera juga pernah Sulawesi juga pernah waktu itu ikan apa sih kayak cakalang atau apa yang ikan khas sana itu gitu kalau
Untuk Iya. masker lukis sih alhamdulillah, Oke. wilayah Indonesia sih sudah agak ini Mas, menyebar gitu. Iya, iya, iya. Oke, aku mau tanya lagi nih, Mbak. Mbak mulai melukis itu Halo, dari kapan ya, Mbak? halo. Karena saya suka drawing ya Mas, menggambar gitu. Ya, Mm-mm. jadi saya merasa itu mulai suka menggambar itu dari SD. Nah, saat itu saya lebih suka awalnya sih gambar-gambar kayak komik gitu. Iya, Terus iya. saya bikin kayak apa adegan dan cerita yang pada akhirnya teman-teman tuh selalu suka gitu dan mempertanyakan, "Wih, besok lanjutannya lagi," gitu. Jadi Iya, iya. selalu itu kan, dan di situ juga saya seakan-akan imajinasi sendiri gitu, karena saya buat itu misalkan kayak unyil atau bawang merah, bawang putih gitu. Kan saat itu kan tahun 80 90 kan kita masih hanya channel itu TVRI ya Mas. Iya, iya. Belum ada seperti sekarang banyak sinetron gitu. Jadi saya ya sudah saya mencoba mendengar dari radio atau kaset itu saya coba visualisasikan kalau di gambar tuh unyil tuh bentuk manusianya gimana sih pada saat itu kan hanya boneka unyil kan di Iya. TVRI itu kan gitu. Jadi saya coba buat manusianya kali unyil tuh seperti ini, ibunya seperti ini, adiknya seperti ini gitu. Jadi saya anggap itu tonggak mungkin mengasah kreativitas awal saya yaitu pada saat SD itu. Oke. Nah, Itu. selain masker, Mbak, selain masker, ada medium yang lain kah yang digunakan oleh Mbak Widiani? Hmm. Saya sebelum pegang masker lukis kain itu, saya sudah agak lama di lukisan tahun tahunan. Iya, iya. Nah, jadi nih seperti ini nih Mas Des. Wah, keren, Nih, ini kan keren. ini kebetulan foto almarhumah ayahanda saya. Iya, iya. Saya buatkan di sini. Lalu bisa juga request kayak binatang, bunga dan sebagainya. Iya, iya. Seperti itu. Lalu ada juga kalau yang di paper juga saya buat kayak karikatur, potret juga. Wah, mantap, mantap. Jadi kanvas ini juga untuk lukisan-lukisan kanvas, medianya juga cat akrilik dan oil atau minyak. Oke. Mantap, mantap. Nah, aku balik lagi ke karyanya Mbak yang lawan COVID for Better Life itu. Nah, maksud dan tujuan Mbak membuat karya itu tuh apa sih? Maksudnya gitu tuh. Apakah itu apa? Cara Mbak memvisualisasikan kondisi pada saat ini atau kayak gimana itu, Mbak? Ya. Karya lukisan saya saat itu kan saya buat pada saat momen kita mengadakan pameran saya bersama komunitas teman-teman saya ya Mas, komunitas seni saya. Ya. Itu kita melakukan pameran di Galeri Nasional. Itu temanya manifesto kan. Mm-mm. Nah, satu khusus untuk yang sesi kami, kita mengambil tema itu lawan gitu. Jadi bisa diartikan banyak hal, misalkan melawan kebodohan atau melawan budaya asing gitu. Nah, pada saat itu saya pribadi karena kita masih dalam suasana pandemi dan produk saya pun juga kan masker lukis ya, jadi Mm-mm. berhubungan sekali gitu. Akhirnya saya mengambil temanya lawan COVID gitu. Oke. Jadi di situ kalau boleh saya sedikit jelaskan kan dalam satu kanvas saya itu kan terdiri dari 4 masker ya Mas Ya. ya. 4 masker di situ penggambaran pertama saya, masker pertama saya itu kayak contoh virus-virus COVID-nya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi masker keduanya itu digambar orang pakai masker lalu sisi sebelahnya itu kayak ada transportasi, gadget, laptop dan sebagainya dalam arti kita masih harus berjibaku, tetap harus melanjutkan kehidupan gitu kan di tengah pandemi ini Iya. gitu. Iya, betul. Penggambaran yang ketiga itu kan tokoh Semar. Mm-mm. Saya mengambil sosok beliau itu karena beliau sosok yang bijaksana dalam arti kita pun juga kalau bisa harus bijaksana menyikapi segala sesuatu yang terjadi di masa ini. Lalu
terakhir itu kan gambar merpati ya, dalam Mm-mm. arti freedom gitu. Ya berharap suatu saat kita segera bebas lah dari situasi seperti ini gitu dan apa menjelang kehidupan yang lebih baik lagi gitu, mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Luar biasa. Wah, karyanya Dan penuh makna terus ya. deh, Ya? sisi satunya itu kan seperti saya tempelin kolase-kolase orang-orang memakai masker ya. Iya betul. Saya ada dua hal yang mau sampaikan itu. Satu sisi yaitu contoh beberapa orang-orang yang sudah banyak yang memakai produk saya itu kan Mm-mm. produk masker lukis saya semua sudah banyak Ya. yang pakai. Lalu kedua juga itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan penggunaan masker itu sudah tinggi, Mas Des. Oke. Jadi kan sekarang masker lukis itu kan bukan sekedar protek kita saja gitu, tapi sudah ke fashion. Tapi Ya. tetap fungsi utamanya sih ya sebagai tameng protek kita untuk melawan COVID Melawan COVID ini. betul. Iya ya, wah luar biasa karyanya ini penuh makna ya. Ada tujuan-tujuan tertentu, punya visi misinya tersendiri nih ya karyanya Mbak ini. Oke Mbak, satu hal lagi aku mau tanya. Ini kan acara Kartini Bumi dan Buku. Nah, dari tiga hal itu, mana hal yang mungkin bisa mempengaruhi atau berpengaruh terhadap hidup Mbak ini apa dari Kartini Bumi dan Buku? Saya lebih memilih sosok beliau ya Mas, Ibu R.A. Kartini. Iya ya. Tuh. Saya merasa ya saat beliau ada ini kan itu sebagai tonggak dari suatu kesetaraan gender dan emansipasi wanita Iya iya. yang bisa full ya karena berkat jasa beliau juga gitu. Dan pada akhirnya itulah yang sempat memotivasi saya waktu saya lulus SMP saya masuk STM. Mm-mm. Karena kan satu notabene kan STM itu sekolah yang isinya laki-laki semua Iya iya. gitu kan. Bayangin saya hanya 6 wanita, 400 sekiannya laki-laki gitu. Tapi saya ngerasa ya kalau laki-laki bisa, wanita harus bisa gitu. Lo Betul bisa ya gue betul. juga harus bisa. Jadi saya inginnya tuh ada dalam beberapa aspek kehidupan laki-laki bisa, wanitanya juga harus bisa gitu. Kita punya peluang dan kesempatan yang sama, bahkan mungkin punya kemampuan yang sama. Gitu. Seperti sekarang kan TNI bisa wanita, pilot bisa wanita kan, Iya iya. sampai petinju juga bisa wanita gitu. Jadi enggak menutup kemungkinan kita punya peluang dan mungkin punya kemampuan yang sama. Betul. Asik asik. Oke Mbak, closing statement dari Mbak deh mengenai Kartini Bumi dan Buku. Ada sarankah atau pesan buat buat teman-teman yang muda-muda atau semua kalangan, pesan dari Mbak untuk Kartini Bumi dan Buku apa Mbak? Saya sangat menyambut antusias nih ya Mas ya program seperti ini gitu karena kita para wanita ini kan dikumpulkan kan dalam satu event gitu dari Ya, berbagai background seni yang berbeda-beda kan itu kan kita jadi bisa belajar satu sama lain gitu kelebihan masing-masing dalam bidangnya masing-masing itu apa gitu. ya, Ini ya. saya menyambut baik sekali dengan event ini. Ya, kalau bisa sih kita tetaplah akan terus bergulir itu event-event seperti ini. Amin, amin. Bukan untuk yang lain juga kan, selain untuk yang newbie nih, pendatang baru gitu kan, yang Iya, muda-muda gitu. Kita jadi punya motivasi, oh senior gue yang kemarin begini-begini, kendalanya begini-begini, tapi mereka bisa loh iya, begini-begini. betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Widiani Edelwis. Sampai ketemu lagi nanti di acara berikutnya. Semoga sehat selalu, selalu panjang umur, tetap produktif, tetap berkarya. Oke, terima kasih ya Mbak.
Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Umah Budaya Kaujon. Nah, besok ada closing ceremony dari Umah Budaya Kaujon mengenai acara Kartini Bumi dan Buku, yaitu ada penampilan atau special perform dari Muklis featuring dengan Irma Maulani, yaitu tari kolaborasi dengan monolog, lalu ada Double C Dance Crew. Nah, saksikan besok jam 7 malam di Umah Budaya Kaujon atau lewat daring yaitu di YouTube channelnya Umah Budaya Kaujon. Serta terima kasih dukungannya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Astron Kido, Gunara Organizer, lalu ada media partner Banten Raya, BM.co, Zetizen Banten, dan Sultan TV. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Nah, setelah di akhir video ini nanti akan kita tampilkan karya dari Mbak Widiani Edelweiss. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.